Terlihat Tuan Lu, Tian, Geni bersama Tuan Fang mendatangi markas pasukan negara Chu untuk menemui Soyu. Bahkan Tuan Lu selaku jenderal besar negara Qin memberikan hormat kepada Soyu. Kedatangan mereka bukan tanpa alasan. Mereka ingin menghentikan peperangan saat ini karena negara Qin sudah sehancur-hancurnya. Semua raja yang memimpin di negara Qin sudah tewas dan menyisakan Reki, anak dari Fusu yang masih kecil untuk memimpin negara Qin. Reki juga memberikan sebuah perintah untuk berdamai dengan negara Chu. Karena perang ini apabila dilanjutkan tidak akan ada yang diuntungkan. Malahan warga sipil yang tidak bersalah akan menjadi korban. Soyu lalu menyuruh mereka untuk duduk di sana dan memberikan segelas arak sebagai sambutan kedatangan mereka. Sesaat, tetua dari negara Chu memberikan kode dengan menunjukkan sebuah giok yang tandanya Soyu harus memerintahkan pasukan untuk membunuh Jenderal Lu, Tian, Geni, dan semua orang dari negara Qin yang berada di markas mereka. Namun terlihat Soyu tidak menggubris kodenya tersebut karena bagaimanapun juga mereka yang datang ini adalah teman dan saudaranya di saat dulu dan ia tak mampu untuk melakukannya. Karena kesal kepada Soyu, tetua itu pun keluar dan memerintahkan salah satu pasukan yang dipercaya untuk masuk ke dalam dan menyuruhnya berpura-pura menari tarian pedang. Setelah itu, ia harus membunuh Jenderal Lu. Pasukan itu pun masuk ke dalam dan meminta izin kepada Soyu untuk menghibur mereka semua. Soyu lalu mengizinkannya. Terlihat ia menari tarian pedang yang terlihat jelas pedang itu selalu diarahkan ke hadapan Jenderal Lu dan mencari kesempatan untuk membunuhnya. Salah satu jenderal dari negara Chu yang menyadari akan hal tersebut, ia pun juga ikut menari tarian pedang untuk menghentikan tindakan pasukan itu. Tuan Fang lalu keluar dan meminta Cui untuk segera masuk ke dalam karena nyawa Jenderal Lu sedang terancam. Cui akhirnya segera masuk ke dalam dan Soyu yang melihatnya langsung teringat di masa lalu saat ia bersamanya. Soyu lalu memerintahkan pasukan untuk memberikan makanan beserta minuman kepada Cui. Setelah itu, Jenderal Lu berpura-pura sakit perut dan izin ke toilet. Setelah ia berhasil keluar, ia pun segera meninggalkan tempat tersebut. Tian bersama Tuan Fang lalu memberikan hadiah kepada Soyu berupa giok yang sangat berharga yang dimiliki oleh negara Qin. Hadiah itu sebagai tanda negara Qin saat ini ingin berdamai. Setelah itu mereka pun pergi dari sana. Tetua di sana menjadi sangat marah kepada Soyu karena Soyu terlihat sangat lembek dan tidak membunuh mereka. Seperti yang kita lihat, yang berambisi untuk menghancurkan negara Qin adalah tetua tersebut. Di lain sisi, Tuan Wei mulai teringat kejadian masa lalu saat ia bersama dengan Geni saat mereka masih muda. Mereka berdua di kala itu sangat akrab satu sama lain. Akhirnya ia mulai berpikir
Apakah waktunya terlambat atau belum apabila ia ingin bertobat dan memilih jalan yang benar? Singkat cerita, Soyu membawa pasukan negara Chu miliknya memasuki kota Xianyang, ibu kota negara Qin. Dan tiba-tiba semua pasukan milik Soyu langsung membantai habis warga sipil di sana dan membakar rumah mereka. Dari kejauhan, Tian yang melihat adanya tidak beres yang terjadi di kota Xianyang langsung pergi ke sana. Namun sayang, kedatangannya sudah terlambat. Warga sipil yang tidak bersalah menjadi korban keberingasan dari pasukan negara Chu yang dipimpin oleh Soyu. Reki akhirnya berhasil ditangkap oleh Soyu dan hendak dibunuh. Di sana, Reki hanya bisa pasrah dengan keadaan, meskipun ia telah menyatakan menyerah kepada negara Chu. Namun Soyu tetap akan membunuhnya. Tian yang melihat itu menjadi sangat murka kepada Soyu karena jelas-jelas negara Qin telah mengaku menyerah. Soyu menjawab ia akan membunuh semua keluarga kerajaan. Apabila keluarga kerajaan sudah tewas semua, maka ia baru akan puas. Mendengarkan hal tersebut, Tian tidak bisa berkata apa-apa dan langsung memilih pergi dari sana bersama Goyu. Singkat cerita, berbulan-bulan kemudian, terlihat semua pasukan negara Chu sedang bersedih. Karena ternyata, di saat mereka pergi untuk menyerang negara Qin, negara Chu mereka juga telah diserang oleh negara tetangga, yaitu negara Han. Terdengar kabar, tidak ada satupun yang selamat. Mereka pun sangat bersedih karena sanak keluarga mereka di negara Chu sudah dipastikan telah tewas semua. Begitu juga dengan Soyu yang merasa gagal menjadi seorang jenderal. Ia memang bisa menang melawan negara Qin, namun ia tak bisa menjaga negaranya sendiri. Dan inilah yang dinamakan karma. Qilian mencoba menghiburnya supaya ia tidak bersedih kembali. Namun Soyu justru mengusirnya dari sana dan ia ingin memutuskan hubungan mereka saat ini. Ia tak mau Qilian bersamanya lagi. Qilian yang merasa bersedih berkata kalau ia tidak mau meninggalkannya. Seketika, Qilian memilih untuk bunuh diri daripada harus meninggalkannya. Sontak, Soyu menjadi sangat terkejut. 我懂了。 Tuan Wei yang masuk ke dalam dan mendapati Qilian telah tewas juga ikut bersedih. Kita pun flashback sebelumnya. Terlihat Soyu menemui Tuan Wei dan berlutut. Ia meminta Tuan Wei untuk menjaga Qilian karena ia hendak membawa pasukannya untuk menyerang negara Han. Karena peperangan kali ini, ia tidak yakin bisa pulang dengan selamat.
Namun semuanya telah terlambat karena Qilian saat ini telah tewas. Tak lama kemudian, Tian datang ke sana dan hendak membawa Soyu pergi karena sebentar lagi pasukan dari negara Qin yang dipimpin oleh Jenderal Lu akan datang untuk menyerang, untuk menuntut balas dendam karena Soyu telah membunuh Reki, raja mereka. Tian tak ingin Soyu tewas, maka dari itu Tian mengajaknya pergi dari sana sebelum terlambat. Tuan Wei membenarkan perkataannya. Apapun yang terjadi, Soyu harus bisa selamat. Ia pun memanggil pasukan untuk membawa Soyu beserta pasukan negara Chu melarikan diri secepatnya. Soyu hanya bisa pasrah dan menuruti perkataan mereka. Sedangkan Tuan Wei saat ini menyesal atas segala tindakannya. Ia juga menyesal kenapa ia tidak menghargai usaha Qilian di saat dulu. Kalau saja di saat dulu ia meninggalkan semuanya ini dan menerima Qilian bersamanya, mungkin saja Qilian tidak akan mati. 你就是我的全部。 Singkat cerita, terlihat kini pasukan negara Chu yang tersisa di base camp benar-benar diserang oleh pasukan negara Qin dan dibunuh secara brutal. Jenderal Lu yang memimpin pasukan hendak menuntut balas dendam kepada Soyu. Namun ia mendapatkan kabar kalau Soyu telah melarikan diri terlebih dahulu. Jenderal Lu memerintahkan pasukannya untuk mengejar Soyu dan memenggal kepalanya apapun yang terjadi. Namun sayang, pelarian Soyu bersama pasukannya berhasil dihadang oleh pasukan negara Qin dan peperangan pun tak dapat terelakkan. Terlihat jelas, Soyu bersama pasukannya kalah jumlah, namun ia terus bertarung. Hingga di mana ia pun memilih untuk mundur karena pasukan negara Qin semakin lama semakin banyak. Sesaat, Soyu yang melarikan diri bersama pasukannya yang tersisa memilih bertarung kembali karena sudah tidak ada jalan keluar untuk mereka kabur. Singkatnya, Tian berhasil menemukannya dan ia ingin membawa Soyu untuk segera pergi dari sana supaya bisa selamat. Namun Soyu memilih untuk tetap bertarung karena jalan yang ia pilih saat ini tidak bisa membawanya untuk selamat lagi. Ia harus bertanggung jawab atas apa yang sudah ia perbuat. Ia pun membuat Tian menjadi pingsan dan meninggalkannya di sana. Kini, Soyu tersisa sendirian dan harus berhadapan dengan semua pasukan negara Qin. Akhirnya ia pun kewalahan dan kehabisan tenaga. Sebelum detik-detik ia terbunuh, Soyu melihat bayang-bayang Qilian bersama dengannya.
Tian yang sudah sadar segera mencari Soyu. Namun yang ia dapati, saudaranya tersebut telah meregang nyawa. Setelah perang berakhir, kini negara Qin dipimpin oleh Jenderal Lu yang sebagai raja. Tian, Genie bersama klan Mohis lainnya melakukan perjalanan untuk kembali. Namun sesaat, Tian menyerahkan status pemimpin klan Mohis kepada Donggu karena ia merasa Donggu lebih pantas darinya. Ia pun berpamitan kepada mereka semua karena ia, Goyu, Genie bersama Rong-er akan pergi berkelana ke sebuah tempat dan memulai hidup yang baru. 墨家机关术可不能失传。 Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian, kini Tuan Wei bersama Genie telah berbaikan. Mereka pun menjalani hidup yang damai. Tidak ada lagi perang dan permusuhan kali ini. Tinggal bagaimana caranya mereka menjalani hidup yang tenang sampai hari tua. Tian telah memiliki 2 orang anak dari pernikahannya dengan Goyu. Mereka pun hidup damai saat ini. Dan drama The Legend of Qin akhirnya selesai. Ending yang sangat mendamaikan. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.